3 dari tim Romansa, yaitu rombongan remaja SD Cikini, yang siap melakukan tantangan pada bulan April, yaitu membuat perencanaan wawancara dan membuat wawancara. Baik, langsung saja pada wawancaranya. Di sini saya akan mewawancarai seorang pedagang yang bernama Ibu Nur Hayati dengan usia 34 tahun. Baik, langsung saja pada wawancaranya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Anindya Putri. Saya tim 3 dari tim Romansa SD Cikitu 1 hendak melakukan wawancara kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan saya wawancarai? Ya, saya berkenan. Oke, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia saya wawancarai. Baik, Ibu, langsung saja pada wawancaranya. Boleh perkenalkan terlebih dahulu nama, pekerjaan, serta usia Ibu. Nama saya Nur Hayati, pekerjaan saya pedagang, usia saya 34 tahun. Sejak kapan Ibu mulai berjualan? Sejak tahun 2015. Apa alasan Ibu memilih untuk menjadi seorang pedagang? Alasan memilih menjadi seorang pedagang karena satu, waktu berjualan itu tidak dibatasi. Kedua, pendapatan dari berdagang itu terkadang bisa melebihi dari pendapatan seorang pekerjaan atau seperti pekerja pabrik dan yang lainnya. Barang apa saja yang biasa Ibu jual di pasaran? Saya menjual sayur mayur di pasar-pasar. Baik, Bu. Lalu dari mana Ibu mendapat bahan-bahan produk ini? Saya mendapat bahan-bahan sayurnya dari petani dan juga dari tengkulak. Baik. Kemudian dalam sehari berapa lama waktu Ibu berjualan? Waktu berjualan tergantung pada tempat karena saya berjualan di pasar tumpah. Ada yang dari jam 5 sampai jam 8, ada dari yang dari jam 5 sampai jam 10, ada juga yang dari jam 5 sampai jam 12 siang. Berapa omset rata-rata per hari atau per bulan yang dihasilkan oleh Ibu dari hasil berjualan? Omsetnya per hari itu tidak tentu, terkadang sampai 1 atau 1 juta saja. Ada kadang lebih, kadang kurang. Kalau dihitung-hitung dalam 1 bulan mungkin menghasilkan kurang lebih 15 juta per bulan. Apakah yang menjadi kendala saat Ibu berjualan dan solusi apa yang biasanya Ibu gunakan untuk mengatasi kendala tersebut? Kendala yang terjadi saat jualan itu pertama cuaca, bisa terik ataupun hujan. Kedua, situasi dalam berdagang, ya kadang sepi, kadang ramai gitu. Kalau misalkan untuk solusinya untuk cuaca, karena saya itu berjualan di tempat terbuka, saya memasang tenda. Kalau untuk solusi dari berjualan saat sepi, mungkin saya dengan cara banting harga atau yang penting laku saja. Baik. Menurut Ibu, apa kunci kesuksesan dalam berdagang? Kunci kesuksesan dalam berdagang pertama jujur, kedua teliti, ketiga harus bisa menabung, keempatnya rajin. Baik. Adakah keinginan Ibu untuk membuka cabang di tempat lain? Ada, saya ingin bisa menyewa kios supaya saya tidak pergi memasar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi kalau saya punya kios, saya akan perginya ke satu tempat aja, yaitu ke kios itu aja. Jadi tidak keliling-keliling daerah yang lain. Apa harapan Ibu sebagai pedagang? Harapan saya terkait bisnis ini, saya ingin bisa membuka lapangan pekerjaan juga untuk orang lain, mensejahterakan ya yang lainnya supaya bisa ikut
bekerja sama saya. Baik, sebelum mengakhiri wawancara ini, apa pesan Ibu untuk kami siapa pendengar? Pesan saya sebagai pelajar, untuk pelajar jangan malu untuk berjualan, karena dengan berjualan pertama kita mempunyai pengalaman, kedua kita bisa menghasilkan uang untuk diri kita sendiri. Jadi juga bisa untuk belajar menabung dan bisa untuk bagaimana rasanya mencari uang. Baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya. Semoga ini menjadi contoh bagi saya dan bagi semua yang menonton. Baik teman-teman, begitulah wawancara yang saya lakukan bersama Ibu Nurhayati dengan profesi pedagang yang menempuh pekerjaan selama 10 tahun. Nah, segitu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.